Halo, selamat sore semuanya. Berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar 1 dan Keterampilan Dasar Mengajar 2. Sebelum kita membahas materi tersebut, langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rasmi Sigalingging, NPM 2009110005. Saya dari kelas karyawan, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangander Marianus, SSI MPD. Adapun pokok pembahasan kita yaitu 1. Keterampilan bertanya, 2. Keterampilan menjelaskan, 3. Keterampilan mengadakan variasi, 4. Keterampilan memberi penguatan, 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 6. Keterampilan mengelola kelas, 7. Keterampilan membimbing diskusi, 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Yang pertama itu kita bahas keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan seorang guru untuk mengadakan tanya jawab sebagai umpan balik proses pembelajaran yang dilakukan. Keterampilan ini wajib dimiliki oleh semua guru, baik guru pemula maupun guru profesional. Keterampilan bertanya seorang guru bisa membawa dampak positif bagi para peserta didik seperti 1. Memberikan rasa ingin tahu berlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. 2. Melatih peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk fokus. 4. Menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. 2. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan mengajar adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Melalui penjelasan gurulah para peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang materi yang sedang dipelajari. Keterampilan menjelaskan terdiri dari dua komponen, yaitu merencanakan dan penyajian. Merencanakan adalah analisis terhadap hukum-hukum yang digunakan pada materi, sedangkan penyajian cara bagaimana guru menyampaikan materi pada peserta didik. Adapun prinsip-prinsip yang harus dimiliki seorang guru dalam menjelaskan pembelajaran, yaitu yang pertama, penjelasan seorang guru harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, penjelasan harus diselisingi dengan tanya jawab. Yang ketiga, materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Yang keempat, penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, materi penjelasan harus bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. Yang keenam, dapat menjelaskan dan disertai dengan contoh-contoh yang konkret, supaya siswa dapat menangkap materi tersebut dengan baik. 3. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Adapun tujuan menggunakan variasi dalam proses belajar yaitu yang pertama, menghilangkan kejenuhan dalam mengikuti proses belajar. 2. Mempertahankan kondisi optimal belajar. 3. Meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. 4. Memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Adapun jenis-jenis variasi dalam mengajar yaitu yang pertama, variasi dalam menggunakan media. Yang kedua, variasi dalam menggunakan gaya belajar. Yang ketiga, variasi menggunakan metode. Yang keempat, variasi menggunakan pola interaksi yaitu pola interaksi multi arah. 4. Keterampilan menggunakan penguatan. Keterampilan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Keterampilan penguatan bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan secara lisan, sementara penguatan non-verbal adalah penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik, dan sebagainya. Adapun contoh keterampilan penguatan verbal dan non-verbal yaitu penguatan verbal yaitu dengan memberikan pujian dan penghargaan bagi peserta didik, sedangkan contoh penguatan non-verbal yaitu dengan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, memberikan ucapan kasih sayang, dan sebagainya.
membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contoh, keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, atau dengan membuat aferensi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Begitu juga dengan keterampilan menutup pembelajaran, sama halnya dengan membuka. Penutup pembelajaran juga membutuhkan keterampilan. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Misalnya, didahului merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. 6. Keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas merupakan tugas wajib bagi seorang guru. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan seorang guru untuk mengkondisikan kelas sedemikian sehingga proses pembelajaran bisa berjalan secara optimal. Sebagai contoh, keterampilan mengelola kelas adalah saat ada sebagian peserta didik membuat onar di tengah pembelajaran, guru harus memberikan pengertian pada peserta didik yang onar tersebut agar pembelajaran bisa berjalan lancar kembali. 7. Keterampilan membimbing diskusi. Diskusi kelompok merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses KBM. Diskusi yang berjalan baik dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis. Diskusi merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan masalah melalui proses yang memberi kesempatan berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif pada perbedaan pendapat dan membangun kerja sama kelompok. Misalnya, guru dapat mempersiapkan kelompok kecil diskusi yang terdiri atas 2-4 orang. Pembagian anggota kelompok terdiri atas siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, atau mengelompokkan siswa kemampuan tinggi dengan tinggi, rendah dengan rendah, dan sedang dengan sedang. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran hendak dicapai. Guru perlu mempersiapkan materi pelajaran dengan sebaik-baiknya sehingga diskusi memberi manfaat bagi peserta didik. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Keterampilan mengajar dalam kelompok kecil di sekolah dasar seringkali dilakukan karena kebutuhan scaffolding dan pendampingan belajar. Hal ini biasanya dialami siswa dengan kebutuhan khusus atau karena kesulitan dalam pelajaran. Kelompok kecil biasanya berkisar 3-8 orang dan 1 orang untuk perorangan. Hal yang penting dalam pembelajaran kelompok kecil ini, guru harus meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Karena dalam situasi pembelajaran kelompok ini dibutuhkan komunikasi dan hubungan yang akrab sehingga siswa nyaman dalam pembelajaran. Masing-masing kelompok beranggota peserta didik yang kemampuannya kognitifnya sepadan. Nantinya, guru akan mendatangi tiap kelompok untuk memberikan bimbingan terkait materi yang sedang dipelajari. Sekianlah materi pembelajaran video saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.